Pernahkah kamu menyaksikan momen ketika satu jawaban membuat semua orang terdiam seketika, tapi juga tertawa geli? Bayangkan, seorang tokoh legendaris bernama Abu Nawas, terkenal karena kecerdikannya, menghadapi seorang pendeta yang penasaran dengan keyakinannya. Apa yang akan terjadi ketika pertanyaan sulit itu dilontarkan, dan jawaban Abu Nawas muncul tanpa terduga, membuat semua orang di sekitarnya tercengang sekaligus tertawa. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Cahaya Umat. Tempat kalian bisa menemukan kisah lucu, cerdas, dan penuh hikmah dari tokoh-tokoh klasik. Hari ini, kita akan menyaksikan Abu Nawas menghadapi pertanyaan menantang seorang pendeta. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan beri dukungan agar channel ini terus bisa menghadirkan cerita menarik yang menghibur sekaligus memberi pelajaran hidup. Di sebuah pasar yang ramai dan penuh warna, Abu Nawas berjalan dengan santai sambil menikmati suasana. Pedagang menjerit menawarkan dagangan, anak-anak berlari-lari, dan aroma rempah serta makanan hangat memenuhi udara. Tiba-tiba, seorang pendeta dengan jubah panjang dan wajah serius mendekatinya. Pandangan pendeta itu tajam, seolah menilai Abu Nawas dari ujung kepala sampai kaki. "Salam Tuan Abu Nawas," kata pendeta itu dengan suara berat. "Aku mendengar tentang kebijaksanaanmu, tapi aku ingin menguji seberapa dalam pengetahuanmu tentang Tuhanmu. Mengapa Tuhanmu tidak disalib seperti yang kami percayai?" Abu Nawas berhenti sejenak, menatap pendeta itu sambil tersenyum tipis. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa menahan nafas, penasaran dengan bagaimana Abu Nawas akan menjawab pertanyaan yang terdengar sulit itu. Ia menepuk dagunya perlahan, berpura-pura merenung. Pendeta yang bijak, kau datang menantang aku dengan pertanyaan yang tampaknya sulit. Tapi percayalah, setiap jawaban itu ada cara menyampaikannya dengan benar. Mari kita duduk sejenak dan aku akan mencoba menjelaskan dengan kata-kata sederhana tapi penuh makna. Orang-orang mulai berkumpul, membentuk lingkaran, ingin menyaksikan konfrontasi yang menarik ini. Pedagang dan pejalan kaki berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang unik akan terjadi di pasar hari itu. Abu Nawas duduk di sebuah bangku kayu, sementara pendeta berdiri tegak di depannya menunggu jawaban. Senyum Abu Nawas yang tenang membuat semua orang penasaran. Apa trik cerdik yang akan ia keluarkan untuk menjawab pertanyaan berat itu? Pendeta itu menatap Abu Nawas dengan serius. Suaranya terdengar menantang. "Kamu bisa menjelaskan dengan jelas, Tuan Abu Nawas? Aku ingin jawaban yang masuk akal, bukan jawaban yang hanya terdengar lucu atau menghibur. Mengapa Tuhanmu tidak disalib, seperti yang kami ajarkan?" Orang-orang di sekitar menahan nafas. Mereka tahu Abu Nawas terkenal karena kepintaran dan kelucuan dalam menjawab pertanyaan sulit. Tapi pertanyaan tentang Tuhan seperti ini bukanlah hal biasa. Anak-anak yang duduk di tepi pasar menatap dengan mata besar, sementara pedagang menunduk dari balik dagangan mereka, penasaran. Abu Nawas menghela nafas perlahan, menepuk dagunya beberapa kali, lalu berkata, "Pendeta yang bijak, jawaban atas pertanyaanmu tidak sesederhana yang terlihat. Banyak orang terburu-buru mencari jawaban, padahal maknanya tersembunyi di balik kesederhanaan. Aku akan mencoba menjawab dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang di sini." Ia menatap kerumunan orang yang berkumpul dan berkata, "Coba bayangkan, jika Tuhan harus disalib untuk membuktikan sesuatu, bukankah itu berarti Tuhan itu tergantung pada manusia? Sedangkan Tuhanku bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan manusia atau benda apapun. Bukankah itu menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa?" Pendeta itu terlihat terkejut. Ia tidak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana, namun langsung menusuk ke inti pertanyaan. Orang-orang di pasar mulai berbisik-bisik, ada yang tertawa, ada yang tercengang. Suasana menjadi hening sesaat. Hanya terdengar suara hembusan angin dan langkah kaki orang-orang yang semakin penasaran ingin mendengar kelanjutan percakapan ini. Abu Nawas menambahkan dengan lembut,
Jawaban sederhana seringkali lebih kuat daripada jawaban panjang yang membingungkan. Jangan mencari rumit, kadang kebenaran hadir dalam kesederhanaan yang menenangkan hati. Abu Nawas menatap pendeta itu dengan mata yang berbinar. "Pendeta yang terhormat," katanya, "seringkali kita terlalu fokus pada bentuk luar, padahal hakikatnya lebih penting. Tuhan yang sejati tidak memerlukan pembuktian melalui sesuatu yang fana seperti manusia atau kayu salib." Pendeta itu mencoba menjawab, tapi kata-katanya tersangkut. Ia merasa tidak siap menghadapi logika Abu Nawas yang sederhana namun dalam. "Maksudmu?" tanyanya ragu-ragu. Abu Nawas tersenyum, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Bayangkan sebuah kapal yang bisa berlayar tanpa awak, tetap bergerak meski tidak ada orang yang memegang kemudinya. Bukankah itu lebih menakjubkan daripada kapal yang harus selalu dikendalikan oleh manusia? Begitu juga Tuhan, tidak tergantung pada kita, tapi tetap memimpin segala sesuatu dengan sempurna." Orang-orang di sekitar mulai tertawa kecil, menyadari betapa Abu Nawas mampu mengubah pertanyaan serius menjadi pelajaran yang menghibur. Bahkan pendeta itu tersenyum tipis, menyadari bahwa debat ini lebih dari sekedar adu argumen. Ini adalah pelajaran tentang kebijaksanaan dan kerendahan hati. Abu Nawas melanjutkan, "Jadi jawaban atas pertanyaanmu bukan tentang menolak keyakinanmu, tapi menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu harus terlihat sama bagi semua orang. Kadang, yang sederhana justru paling mendekati hakikat." Orang-orang di pasar mulai bercorak kecil. Beberapa menepuk tangan, sementara yang lain saling menatap penuh kekaguman. Abu Nawas menatap mereka dengan senyum lebar, menikmati momen di mana humor dan kebijaksanaan bersatu. Pendeta itu berdiri tegak, mencoba menahan senyum. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Jawabanmu memang membuatku berpikir. Aku tidak bisa membantah, dan aku harus mengakui cara berpikirmu menarik." Anak-anak yang duduk di tepi pasar tertawa geli, memahami bahwa pertanyaan sulit kadang tidak harus dijawab dengan jawaban panjang yang rumit. Pedagang yang awalnya menonton dari balik dagangan mereka pun ikut tersenyum, kagum pada kelicikan Abu Nawas. Seorang penonton tua berkata dengan suara keras, Abu Nawas memang luar biasa. Ia selalu bisa membuat kita tertawa sambil memberi pelajaran." Abu Nawas mencondongkan badannya, mengedipkan mata ke arah pendeta. Kadang pendeta yang bijak, yang kita butuhkan bukanlah debat panjang, tapi pemahaman sederhana yang membuat hati tenang. Pendeta itu tersenyum lega. "Aku mengerti, Abu Nawas. Hari ini, aku belajar sesuatu yang berharga." Abu Nawas berdiri, menatap seluruh kerumunan. Ia berbicara dengan suara lembut namun jelas. "Teman-teman, jangan pernah meremehkan kekuatan jawaban sederhana. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban rumit, padahal kebenaran hadir dalam kesederhanaan yang menenangkan hati." Ia menambahkan, "Humor adalah jembatan untuk menghubungkan pikiran dan hati. Dengan sedikit tawa, kita bisa memahami hal-hal yang sulit tanpa merasa tertekan. Dan itulah yang membuat kita belajar, sambil tetap menikmati hidup." Orang-orang di pasar mulai mengangguk. Mereka memahami pesan tersembunyi di balik kelucuan Abu Nawas. Kebijaksanaan sejati tidak selalu harus rumit, dan pelajaran hidup bisa datang dari tempat paling tak terduga. Pendeta itu pun akhirnya berkata dengan lembut, "Aku datang untuk menguji, tapi aku pulang dengan pelajaran berharga. Terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum, membungkuk sedikit, dan berkata, "Hidup adalah pembelajaran, teman-teman. Jangan takut untuk belajar dari segala hal, bahkan dari pertanyaan yang sulit sekalipun." Teman-teman, dari kisah Abu Nawas hari ini, kita belajar bahwa kebijaksanaan sering hadir dalam bentuk sederhana, dan humor bisa menjadi cara indah untuk menyampaikan pesan penting.
Tidak semua jawaban harus panjang atau rumit. Kadang yang sederhana justru paling menenangkan hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cahaya Umat supaya kalian tidak ketinggalan cerita lucu dan penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.